itu pinjol dana rupiah dan HCI serta kredivo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Masih dalam suasana lebaran, semoga kita makin sehat-sehat selalu. Yang sudah bekerja tetap semangat cari rezeki buat keluarga, dan buat ibu-ibu rumah tangga yang ada di rumah semangat terus untuk terus bersilaturahmi, karena pintu rezeki itu dibuka ketika kita bersilaturahmi. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang sudah lama galbay tiba-tiba ditagih lagi. Harus apa? Apakah pinjolnya sudah auto hilang ataukah DC akan datang? Nah, kita akan cari tahu selengkapnya. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Semuanya, sebelumnya saya mau bagikan informasi ya buat teman-teman yang ada galbay di Traveloka Paylater. Pasti saat ini kalian sedang digencar-gencar sama DC lapangan. Bahkan ada seorang teman saya yang digeruduk sampai ke kantornya, melalui emailnya, melalui Instagram dari perusahaannya, melalui telepon berkali-kali. Dan akhirnya teman saya ini coba untuk mengadukan hal ini kepada Traveloka Paylater dan kepada OJK. Akhirnya mendapatkan titik terang dan alhamdulillah tidak ditagih. Nah, ini dia laporannya kepada OJK, dan OJK sudah menjawab dengan pertanyaan Anda telah dijawab oleh kontak 157. Nah, di sini teman-teman nggak terlalu terlihat ya karena kecil-kecil sekali, cuman di sini saya jelaskan dia coba melaporkan kelakuan dari Traveloka Paylater yang sudah mengganggu pekerjaannya, dan laporan ini dia teruskan langsung ke kontak Paylater seperti ini ya, karena memang sudah sangat mengganggu sekali. Dan alhamdulillah hasilnya dia sudah tidak terlalu diteror lagi oleh Traveloka Paylater. Nah, itu dia teman-teman ya, dan alhamdulillahnya sudah tidak terlalu babar seperti sebelumnya. Jadi buat teman-teman semuanya, ingat saja aplikasi resmi ini paling takut ketika kita mengadukan ke perusahaan mereka dan kepada OJK. Karena apa? Perusahaan pembiayaan ini adalah perusahaan besar yang mana mereka tergantung kepada rating si penggunanya. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau seandainya DC menagih di luar dari batas yang sudah ditentukan, ingat saja jangan lupa komplain kepada aplikasinya, kemudian lapor kepada OJK, dan laporan kalian itu teruskan kepada aplikasinya agar nantinya mereka ciut sedikit, gitu ya. Nah, lanjut lagi teman-teman. Jadi di sini banyak sekali yang informasi ya. Udah kelebaran, kemudian sekarang di awal bulan, kemudian kemarin kan kena di akhir bulan juga. Tiba-tiba yang sudah galbay lama 3 tahunan, 4 tahunan, tiba-tiba tagihannya muncul lagi. Nah, kalau udah model seperti ini, apakah tiba-tiba DC-nya akan datang? Ataukah pinjol kita belum diauto lunaskan atau sudah? Nah, ini bagaimana ketentuan dan bagaimana cara mengetahui bahwa kita ini aman untuk terus lanjut galbay? Apakah kita ini harus membayarkannya ketika ditagih? Nah, jadi teman-teman, di sini saya udah catatkan 3 poin ya. Mudah-mudahan 3 poin ini mewakili pikiran kalian bahwa kalau saya galbay lama saat ini, saya harus A, saya harus B ya, karena ketentuan ini kembali lagi kepada kalian. Kalau saran dari saya sih tetap, kalau sudah terlanjur galbay sampai tahunan, lanjut saja gitu ya. Nah, yang pertama yang kalian harus lakukan ketika kalian mendapatkan teroran dari DC-DC yang sudah sangat lama hilang, yaitu kalian cek lagi di OJK apakah perusahaan ini masih terdaftar di OJK ataukah masih berizin dan masih beroperasi. Karena apa? Banyak sekali informasi ke teman-teman saya, ada beberapa pinjol, salah satunya itu adalah Tunai Kita yang sudah saya buatkan vlog. Ternyata banyak yang menginformasikan kepada saya, mungkin vlog saya banyak ditonton ya, jadi langsung pada DM semua, Mbak tolong bener loh Mbak yang Mbak informasi. Dia langsung blast ke semua email-email yang ada di kantor saya, bahkan langsung ke direksi saya. Ini gimana Mbak? Nah ya teman-teman semuanya ya, perlu diperhatikan, saya sudah sampaikan kalau pinjol Tunai Kita ini adalah sudah menjadi ilegal karena sudah dicabut izinnya oleh OJK. Kemudian
data-data kita dijual kepada pihak ketiga yang tidak berlegal, artinya dijual kepada yang ilegal. Nah, model yang seperti ini siapapun penggunanya tolong ayo rame-rame adukan kepada OJK, karena kebanyakan yang ditagih mereka adalah yang sudah lunas. Nih, karena kebetulan mereka lupa untuk minta surat lunasnya, jadi mereka tidak bisa membuktikan bahwa mereka sudah lunas. Nah, sekalipun kalian belum lunas, tolong juga lapor kepada OJK, sampaikan bahwa perusahaan ini setahu saya adalah ilegal. Kenapa menagih seperti ini? Tolong Bapak untuk diberantas. Niat itu teman-teman ya. Ayo rame-rame, semakin banyak pengaduan kalian semakin cepat ditindak oleh OJK. Tuh ya. Lanjut lagi yang kedua, itu coba untuk cek slik OJK. Cek slik OJK by IDEPku, bukan Skorlive, karena tidak update di Skorlive dan itu juga ilegal. Ya teman-teman ya. Kemudian kalian lihat apakah ada nama-nama pinjolnya yang muncul di slik OJK kalian. Kalau tidak muncul berarti kalian sedang dimanfaatkan oleh DC-nya. Jangan panik, jangan cari bayaran, jangan cari pinjaman, dan jangan pernah bayarkan kepada DC-nya. Karena apa? Sudah otomatis data kalian terhapuskan dan sudah hilang. Nah, itu yang pertama untuk cek slik OJK. Untuk yang kedua, ketika kalian sudah mendapatkan slik OJK kalian, perhatikan kembali apakah benar-benar hutang yang tercatat di slik OJK itu adalah hutang kalian semua. Karena kebanyakan sering sekali terjadi orang mengecek di slik OJK ternyata hutang itu bukan hutang dia. Jadi perhatikan sekali lagi teman-teman ya. Jangan sampai hutang yang bukan milik kalian akui. Caranya kalau sudah model seperti ini bagaimana Mbak? Sudah sering saya informasikan kepada kalian ya, tolong untuk hubungi nama pencatatnya, nama perusahaannya, kemudian sampaikan untuk dihapus data kalian di slik OJK. Nah, lanjut lagi yang ketiga, auto blokir. Jangan pernah ditakuti ataupun digubris semua WA yang datang, apalagi nomor tidak dikenal. Dan jangan pernah takutkan untuk DC-nya datang. Karena apa? Sekali DC-nya masih rame mengunjungi kalian lewat WA, email, telepon, dan segala macam, 100% DC-nya tidak akan pernah datang. Itu ya, karena DC datang tidak pernah konfirmasi. Dan perlu lagi diperhatikan, hanya ada beberapa pinjol-pinjol saja yang jelas-jelas datang ke rumah kalian ketika kalian galbay lama, yaitu pinjol Dana Rupiah dan HCI serta Kredivo. Itu saja, 3. Berarti kalau seandainya di luar dari ini bagaimana Mbak? Tidak ada yang datang. Sudah otomatis mereka tidak lagi mengurus kalian. Bisa saja hutang kalian nanti dibiarkan saja dulu. Mau masuk slik OJK, kalau nggak ada slik OJK berarti aman. Gitu teman-teman ya. Dan lagi poin yang terakhir, kalau kalian mendapatkan tagihan-tagihan dari pinjol-pinjol yang sudah sangat lama kalian galbaikan, ingat saja pinjol-pinjol ini sifatnya mengingatkan saja, bukan berarti dia akan datang ke rumah kalian ataupun membawa kuasa hukum ataupun kalian mau dipenjara, tidak. Ya, kalau kalian tanpa sengaja membacanya, langsung saja auto blokir, jangan dipikirkan. Karena apa? Saya yakin sekali hutang-hutang dari pinjol-pinjol lama yang tidak masuk ke dalam slik OJK sudah sangat aman untuk digalbaikan. Ya, kalaupun dia masuk ke dalam slik OJK, perhatikan sekali lagi apakah hutang tersebut benar milik kalian atau bukan. Ya teman-teman ya. Nah, oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga informasi ini menjadi mood booster, informasi terbaru lagi buat kalian, dan semangat terus untuk galbay dan terus perbaiki hidup kalian. Oke teman-teman ya. Oke, itu dia kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.